misalnya kronologis dari dulu dia naik mobil dalam kondisi mabuk dan dalam pengaruh obat-obatan ya, mungkin depresi gitu. Terus pernah untuk Indonesia, tapi untuk Indonesia mungkin baru termasuk kasus baru lah gitu. Kalau di Korea kan udah beberapa kali terjadi misalnya gitu. Tapi kan kalau baca riwayat dari kasus-kasus sebelumnya, sebenarnya kan kalau dari riwayat percobaan bunuh dirinya kan sudah pernah terjadi, apalagi dengan latar belakang beberapa peristiwa yang sempat heboh gitu. Jadi saya nggak tahu persis apa yang kemudian melatar belakangnya gitu, karena apa. Tapi kalau melihat dari misalnya kronologis dari dulu dia naik mobil dalam kondisi mabuk dan dalam pengaruh obat-obatan ya, mungkin depresi gitu. Terus pernah mencoba untuk melakukan bunuh diri tapi gagal. Terus kemudian yang ini cukup mengagetkan ya, karena ternyata benar kejadian bunuh diri gitu. Jadi kita belum tahu alasan yang melatar belakangnya, tapi menurut saya sih mungkin lebih banyak karena faktor depresi kayaknya. Tapi Bang MK kenal nggak sosok Novi Amalia? Sebenarnya nggak begitu kenal sih, jadi cuma tahu aja gitu. Kalau kenal dekat gitu sih enggak, tapi pernah ketemu beberapa kali iya gitu. Tapi kalau yang sampai intens itu enggak. Jadi itu pun ketemunya juga di beberapa acara aja gitu. Enggak. Kan ada beberapa yang gue kenal memang kenal personal gitu. Jadi tahu lah gitu. Kalau ada apa-apa juga suka curhat biasanya kalau yang kenal baik gitu. Nah ini kan nyaris ketemunya itu saya lupa berapa kali, tapi ya nyaris di acara-acara aja. Jadi ketemunya pas happy aja gitu, di acara-acara. Say hello gitu nggak ada? Ngobrol say hello? Udah lama banget nggak sih hello, apalagi setelah kasus yang terakhir dia di kasus waktu itu yang dia nabrak beberapa orang gitu. Itu aja kaget karena sebelum nggak pernah kontak gitu. Jadi ya ini menjadi saya pikir waktu itu udah kayaknya udah bener gini. malah mengagetkannya dia hasilnya udah positif kan dari polisi bahwa itu fix bunuh diri tunggal kan, nggak ada suatu penganiayaan kan gitu. Bang, dia termasuk kalau boleh dibilang wanita yang masuk Jakarta undercover nggak sih, wanita ya maaf ya kan. Iya sih, tapi iya takutnya kan udah lama ya, maksudnya karena juga nggak pernah melakukan investigasi mendalam gitu seperti apa gitu. Jadi apa bagian dari Jakarta Undercover enggak, saya nggak berani apa-apa sih. Tapi yang jelas dia kan lumayan punya riwayat, pernah menjadi model majalah dewasa gitu. Biasanya kalau di dunia entertain seperti ini Bang, maksudnya melatar belakangnya karena apa sih, pergaulan atau maksudnya apa yang banyak membuat sih dia? kita nggak tahu. Tapi kalau kita lepas dari kasus Novia ya, almarhumah ya gemerlap dunia model, apalagi yang majalah dewasa itu kan branding sumirnya itu kan terlalu kencang gitu ya. Banyak yang kemudian gue pernah misalnya nulis panjang soal ada yang beberapa di buku Embedded Model tuh misalnya ada yang beberapa kemudian memang menggunakan jalur foto-foto seksi sebagai ajang branding portfolio gitu. Tapi goalnya sebenarnya dia kan punya side job sendiri gitu.
dari nemenin party, bookingan gitu. Tapi ini lepas dari kasus sana ya, maksudnya dari kasus ini ya. Tapi emang ada beberapa dark side gitu, kalau yang melibatkan beberapa sejumlah model yang berani berpose seksi untuk majalah dewasa waktu itu. Apalagi kalau sekarang kaitannya sekarang semua orang udah punya majalah sendiri kan, udah punya TV sendiri, jadi ya udah lebih branding untuk apa ya, lebih gampang kali. brandingnya lebih gampang, marketingnya lebih gampang, terus goalnya sih ya ada beberapa yang emang manfaatin itu sebagai ajang untuk naikin bandrol atau ujung-ujungnya emang pekerjaan utamanya sebenarnya bukan kok model-model itu gitu, tapi model-model yang gitu. Kan kalau kita dengar beritanya kan, maaf saya matiin dulu. Kan kemarin saya sempat baca judul tuh dia sampai teriak untuk minta diperkosa, sampai minta diperkosa ketika sebelum dia mau melompat gitu. Apa memang sedepresi itu emang terjadi di dunia majalah dewasa gitu kan? Kita nggak tahu kan karena nggak kenal deket, jadi mungkin yang kalau analisa psikologinya ahlinya mungkin psikiatri ya, tapi kalau ada beberapa polarisasi gejala tipe-tipe standar gitu, depresi yang apa juga ada bipolarnya atau apa gitu. Misalkan ada orang bipolar yang memang pengen itu bunuh diri aja gitu, kan ada bipolar yang dia inside, ada yang outside kan. Kalau inside tuh berarti dia selalu punya keinginan, misalnya pengen bunuh diri, itu ada bipolar kayak gitu, ekstrim banget sih. Tapi ada juga yang bipolar yang sifatnya itu bukan menyakiti diri sendiri tapi menyakiti orang lain, ada yang kayak posesif kayak gitu. Nah, saya nggak tahu apakah ini masuk dari gejala ke sana, karena emang tidak pernah ada interaksi secara personal dengan almarhumah Novi kan gitu. Jadi kita pada akhirnya ya saya cuma bisa menebak-nebak gitu dari beberapa gejala-gejala dasar gitu, pola-pola perilakunya seperti ini, seperti itu gitu. Tapi yang pasti depresi sih menurut saya, dengan latar kebanyakan misalnya gini lah, kalau dari di pentas dunia bisnis gelap yang melibatkan sejumlah model misalnya gitu yang mau di booking gitu lah misalnya. Ini secara umumnya ya nggak sih yang segampang orang kira gitu. Bisnis itu kan juga susah. Mau dapetin BO aja juga susah. Makanya sekarang jadi apalagi kalau sudah mulai termakan umur, termakan usia gitu kan gitu. Sementara yang lagi laris kan umurnya 17, 18 gitu. Di atas 30 udah susah cari ini gitu. Apalagi pas pandemi makin susah.